Selamat malam para partisipan dan juga para pemateri dan keynote speaker pada webinar malam hari ini. Malam hari ini akan diadakan webinar yang bekerja sama antara Kagama Jatim bersama IAGI Jatim dengan tajuk atau dengan judul Valuasi Ekonomi dan Kerugian Lingkungan Akibat Pertambangan. Telah hadir pada malam hari ini keynote speaker kita yaitu Bapak Dr. Andes Arif Afandi MSI. Beliau adalah konsultan senior PT Smelting. Kebetulan Bapak Arif Afandi sudah ada juga. Dan pada hari ini juga kita mempunyai dua narasumber, yaitu narasumber pertama Bapak Ardi Hamzah, Bapak Dr. Ardi Hamzah SEMSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo dan juga Bapak Dr. Franky Butar-Butar SH MDiv Prac, yaitu beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan perkenalkan para partisipan dan keynote speaker serta narasumber sekalian, bahwa nama saya Nita Ariyanti dan saya yang akan memimpin acara pada malam hari ini. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut keynote speaker pada webinar hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Arif Afandi, MSI. Beliau adalah konsultan senior PT Smelting. Kami persilakan Bapak Arif Afandi. Oh, udah ada. Mana, Pak Arif? Ayo. Suaranya kok nggak masuk ya punya saya ya. Oh, ayo lewat HP, lewat HP. Ayo mulai, Pak. Ini lewat. Silakan mulai aja. Ini Pak Arif aja, Pak Arif. Lewat HP aja. Baik, sambil menunggu untuk proses persiapan Bapak Arif, mungkin Mas Dihin bisa membantu, mungkin panitia bisa membantu untuk menjadikan Bapak Arif Afandi sebagai co-host sehingga bisa share screen untuk materi pada webinar ini. Kami persilakan untuk panitia. Itu, Pak Oke. Arif. Ah, Oh, sip, 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 sip. sebentar. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak Amin, ini rada gaptek ini, jadi generasi Bodoh, generasi bodoh. eh, baby zoom apa namanya, eh, generasi sebelum milenial lah. Jadi agak bukan natif digital sehingga kemudian agak susah ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tentu perlu mengucapkan terima kasih kepada IAGI atas inisiatif ini dan tentu saja ini inisiatif yang luar biasa sesuai dengan uh, spirit dari Kagama, yakni Migunani yang utama, dan Migunani itu berarti memberikan manfaat kepada orang lain. Tentu memberi manfaat itu banyak hal, memberikan pengetahuan, memberikan berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pemahaman, berbagi pendapat, dan lain sebagainya. Itu tentu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi tentang isu yang sekarang sedang Hot. namanya sedang viral, sedang sedang menjadi perhatian publik. Satu hal yang menurut saya agak penting, barangkali saya bukan ahli geologi, tapi saya geologi komunikasi, Pak Amin, atau komunikasi geologi. Tapi ada satu hal yang menarik dari kasus timah ini, bahwa yakni pendekatan di dalam menghitung kerugian. Menurut saya ini
satu lompatan yang agak istimewa di dalam penegakan hukum kita, dan mudah-mudahan ini menjadi starting point untuk pendekatan-pendekatan lain yang utamanya terkait dengan perusakan-perusakan yang berdampak lingkungan. Kalau kemudian kasus-kasus hukum, kemudian perhitungan tentang kerugiannya hanya berdasarkan terhadap nilai real, nilai nilai numerik yang disimpangkan atau diselewengkan, itu menjadi tidak akan berdampak kepada upaya menimbulkan jera gitu. Nah, ini agak lain, bahwa kasus yang terkait dengan tambang yang bermula dari penyimpangan untuk penambangan liar, tapi kemudian ketika masuk di ranah hukum, itu dihitung kerugiannya bukan hanya kerugian intrinsik dari yang diperkirakan atau yang diselewengkan, tapi kemudian kerugian lingkungannya pun juga menjadi perhitungan. Dan nilainya menjadi luar biasa, dari 270 triliun menjadi 300 triliun. Itu tentu angka yang sangat luar biasa. 300 triliun itu berarti sama dengan 30 kali APBD Kota Surabaya. Bayangin, Kota Surabaya dengan APBD per tahun 10 triliun aja sudah bisa berbuat sesuatu seperti ini 30 kalinya. Itu artinya atau sama dengan hampir 3 kali APBD DKI atau DKJ di daerah khusus Jakarta. Nah, barangkali ini yang nanti ke depan, kebetulan saya juga sedang melakukan riset terkait ada tugas ilmiah yang sedang harus saya kerjakan, dan kebetulan saya juga sedang ikut terlibat di dalamnya, yakni ketika saya menjadi komisaris di PT PN Group. Saya meneliti tentang transformasi kelembagaan di BUMN gula. Dan saya menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi, bukan pendekatan ekonomi murni, tapi sosiologi ekonomi. Dan hasilnya menurut saya agak luar biasa. Jadi kita melihat satu aksi korporasi itu tidak semata-mata persoalan untung dan rugi, tapi tentang benefit, tentang apa dampaknya kepada sosial, bagaimana mengembalikan relasi-relasi yang tercerabut oleh paham atau kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada perburuan rente atau berorientasi kepada kapitalisme atau neoliberalisme yang selama ini menjadi keresahan dan merusak kita semua, ekosistem budaya, merusak ekosistem ekonomi, dan juga merusak ekosistem sosial juga. Saya kira apa yang terjadi di PT Timah atau yang menyangkut dengan PT Timah ini sebetulnya bukan hanya soal persoalan geologis atau sekedar persoalan lingkungan, tapi ini adalah harus dikoreksi sebagai soal paradigma mengenai bagaimana kita membangun Indonesia. Rasanya membangun Indonesia tidak hanya semata-mata mempertimbangkan profit, mempertimbangkan rente, siapa mendapatkan apa, yang kemudian hasilnya seperti sekarang 1% penduduk kita menikmati lebih dari 80% kekayaan di Indonesia, itu karena
paradigma di dalam pembangunan kita, saya kira memang harus dikoreksi. Nah, mudah-mudahan saya dari hasil riset saya itu juga berinisiatif untuk mengajak teman-teman di UGM, terutama dengan teman-teman terutama di jurusan sosiologi, untuk membangun school baru yang mengedepankan pendekatan sosiologi ekonomi, bukan ekonomi sosial, tapi sosiologi ekonomi, bagaimana aksi-aksi ekonomi atau kegiatan-kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi itu tidak hanya didekati dengan perhitungan-perhitungan supply and demand dan pendekatan-pendekatan atau paradigma profitabilitas yang sifatnya finansial, tapi kemudian didekati dengan paradigma sosial, paradigma sosiologis yang selalu memperhitungkan bagaimana agar ada sustainabilitas di bidang lingkungan, sustainabilitas di bidang relasi sosial masyarakat, dan itu seharusnya menjadi paradigma utama di dalam pembangunan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman IAGI ini bisa menjadi modal, menjadi masukan-masukan bagi para pengambil kebijakan, karena saya pun juga sedang berusaha apa yang sedang kami rintis itu, yang sedang saya rintis itu juga nanti menjadi satu gerakan yang lebih besar, sehingga kalau dulu di UGM itu di Fakultas Ekonomi yang dipelopori oleh Pak Mubiarto bisa mengedepankan, bisa mengusung yang disebut dengan ekonomi Pancasila, yang sebetulnya itu lebih merupakan paradigma ekonomi yang antitesis dari kapitalisme, dari neoliberalisme. Nah, sekarang rasanya sudah saatnya lagi dari UGM atau dari kampus manapun mulai mengarus utamakan pendekatan-pendekatan yang tidak semata-mata berbasis pada supply and demand atau berbasis pada perputaran rente dalam setiap aktivitas ekonomi maupun aktivitas-aktivitas pembangunan yang terjadi di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Pak Amin Widodo, terima kasih teman-teman IAGI, teman-teman terima kasih juga teman-teman Kagama Jawa Timur semuanya. Mudah-mudahan bermakna apa yang menjadi bahan diskusi yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Arif Afandi. Dan kebetulan di kolom partisipan ini ada Bapak STJ Budi Santoso. Beliau adalah Ketua IAGI. Alhamdulillah bisa hadir, Pak. Terima kasih sekali sudah hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kagama dan juga Pengda IAGI Jatim. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Ardi Hamzah. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Trunojoyo. Kami persilahkan Bapak Ardi Hamzah. Oke, saya share screen ya. Baik, Bapak. Sudah terlihat PowerPoint-nya ya? Halo? Oke. Bapak. Oke, ya jadi kemudian saya kemudian diberi mandat untuk memberikan terkait dengan valuasi ekonomi dan kerugian lingkungan akibat pertambangan. Jadi PPT saya ini tidak mencari secara umum, tulisannya memang tidak mengarah pada pertambangan, tetapi pada semuanya, ya kan? Yang berdasarkan kemudian saya menjadi saksi ahli di beberapa pengadilan, baik saksi ahli dari tersangka maupun dari kejaksaan. Tetapi kebanyakan yang saya terima dari kejaksaan. Karena kalau dari tersangka, saya melihat kronologisnya kalau saya nggak bisa membantu, walaupun pengacaranya ngeyel banget, itu ya saya
saya tolak aja. Saya tolak karena kemudian ya buat apa saya membantu tapi kemudian tidak bisa eh, meringankan atau setidaknya yang membebaskan dari si tersangkanya gitu loh. Jadi pengalaman saya terkait dengan perhitungan kerugian Mungkin di share screen, Pak. sudah saya sekali sudah terlihat jalan. Sudah sih, cuman apa istilahnya? Full Silakan, Pak. screen, Pak. Share screen. Iya sudah Kok share screen apa share namanya? screen. Full screen, Pak. Full Slideshow, screen, Pak. full screen. Oh full screen, oke. Nah, itu maksudnya. Slideshow. Oke, wah, slideshow. Slideshow ya, udah terlihat slideshow. Halo, sudah terlihat slideshow? Dereng. Belum, Pak. Loh, belum. Kanan bawah, Pak. Iya sudah kanan bawah sudah saya slide coba tak stop dulu kemudian tak slideshow ya ini. Oke. Oh, yang muyar-muyar, Pak. Muyar-muyar. Ini sudah keluar slideshow-nya? Belum. Belum? Dereng. Belum ya. Stop share, terus coba lagi. Kita stop dulu ya. Oke. Sebenarnya lagi nih. Ini tuh. Barat. Ini orang kesini. Saya stop dulu, new share-nya saya stop. Kemudian tak udah kelihatan? Udah terlihat? Lihat. Nah, full screen ya. Full Belum share screen-nya sudah screen, Pak, kelihatan. kita. Belum share screen. Loh, sudah saya. Lo masih belum toh? Iya, belum ya. Ini udah tak. Gambarnya Bapak terus yang kita. Iya makanya ini. Padahal udah tak. Tak share screen. Tak stop dulu ya. Tak stop dulu. Mungkin bisa dikirimkan ke kami, Pak, biar kami yang Mas, membuka atau oke, gimana? oke. Oh ya, Oke. sampun. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Oke, tinggal slideshow. Saya slideshow. Udah kelihatan slideshow-nya? Baik, sudah, Pak. Oke. Oke, jadi kemudian saya ini nama-namanya tak. Oke, valuasi ekonomi dan ini kok ganggu anunya ya, Pak? Ada orang-orangnya ini loh. Orang-orangnya itu ngecilinnya gimana ini? Tekan yang satu titik, Pak. Ada beberapa Yang titiknya satu satu. titik. Bagian atas. Ini apa ini mungkin? Oke lah, apa-apa. Yang penting ada terlihat semuanya. Oke. Jadi kemudian saya diberi mandat oleh Kagama untuk menekan valuasi ekonomi dan kerugian lingkungan akibat pertambangan, ya kan? Jadi kalau kemudian kita mulai valuasinya, penilaian, itu loh. Jadi kalau kemudian penilaian itu saya tergabung dalam KJPP terkait dengan jasa penilaian, itu definisi penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen. Elemen itu intinya bisa kemudian dalam suatu pos atau dalam suatu benda tertentu, kan? Jadi valuasinya kita bisa melihat dalam aset berwujud, tangible aset, aset tidak berwujud, intangible aset, dan kemudian aset sumber daya alam, natural resources aset. Nah,
terkait dengan valuasi itu kemudian pendekatannya ada 3, ya. Jadi kemudian biasanya valuasi itu terkait dengan bagaimana itu dijual atau kemudian disehatkan atau kemudian dibuat semacam lebih sehat. Jadi kalau kurang sehat disehatkan dengan valuasi. Ya konsekuensinya selisih dari nilai valuasi, maka kemudian terkena pajak. Ya. Jadi valuasi itu kemudian ada 3 pendekatan dalam ilmu penilaian. Ada pendekatan biaya. Jadi pendekatan biaya itu yang mulai pertama kali itu dibangun biayanya berapa, ya kan? Kemudian pendekatan pasar ya, sudah jadi, tapi kemudian kita belum tahu nilainya. Jadi mamanya negara atau suatu entitas perusahaan itu mendapatkan bangunan, tapi bangunan itu nggak tahu nilainya berapa, tapi ada surat kepemilikannya. Nah, kemudian kita paling mudahnya pakai pendekatan pasar. Jadi pendekatan pasar itu kira-kira yang dekat dengan daerah bangunan tersebut nilainya berapa. Kemudian pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu biasanya terkait dengan aset yang bisa menghasilkan pendapatan, umpamanya hotel, ya kan, umpamanya tambang, ya kan, sumber daya alam. Nah, ketiganya, kalau kita melakukan valuasi penilaian, maka kemudian didasarkan pada Hayes and Basius, nilai yang tertinggi dan terbaik, ya kan. Jadi Ini slide-nya belum geser, Pak. Halo, iya, belum geser. Masih halaman pertama. Wah, halaman pertama ini udah geser tempat saya. Kan mau geser, Mas. Gimana caranya geser ya? Nggak Kalau dikecilin bobo. geser ya biasanya. Ini kelihatan. Sudah. Nah, kalau kecil geser kayak besar, kenapa nggak geser ya? Ya, sudah kelihatan nomor 2. Gini aja ya. Oke. Ya, jadi kemudian valuasi itu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dicari nilainya yang tertinggi dan terbaik, ya kan? Karena konsekuensinya kalau valuasi itu nilainya sama, ya rugi karena ada biaya untuk penilaiannya, gitu. Jadi kemudian dicari yang paling besar, namanya dari pendekatan biaya, pasar, pendapatan yang paling besar mana pasar. Ya kemudian kita tentukan nilai pasar. Jadi biayanya namanya 100, pasar 200, pendekatan pendapatan 150, maka kemudian yang kita tentukan adalah pakai pendekatan pasar. Ya. Tuh. Nah, kemudian terkait dengan kerugian, jadi kemudian kalau kita mengikuti terkait dengan berita terkait dengan timah, nah ini sebenarnya timah ini memberikan signal pada yang lainnya, perusahaan-perusahaan tambang, banyak Freeport, Antam, itu kemudian bersiap-siap. Saya yakin itu mereka akan bersiap-siap, ya. Karena kemudian ya setahu saya jadi saksi ahli itu kemudian rata-rata kasusnya itu kemudian bukan setahun yang lalu, biasanya kemudian minimal 5 tahun yang lalu, ya kan? Kenapa ya? Ya karena yang melakukan fraud itu merasa nyaman pertama. Tahun pertama nggak ketahuan, tahun kedua nggak ketahuan. Ya namanya kemudian namanya kebusukan, ya lama-lama juga tercium. Jadi saya nggak pernah jadi saksi ahli itu yang kemudian kerugiannya itu setahun 2 tahun nggak pernah, ya kan? Jadi kemudian kerugiannya kemudian minimal 5 tahun, rata-rata lebih dari 5 tahun baru ketahuan, ya. Ya akibatnya akumulasinya sangat besar. Kemudian kalau kita kerugian, nanti mungkin Mas Angki, karena saya juga belajar terkait dengan hukum, ya. Karena mau nggak mau saya juga harus itu kalau tidak inisiasi ahli. Nanti Mas Angki, teman saya satu prajabatan itu biar yang lebih mendalam, ya. Nah, jadi kerugian itu kemudian kerugian real dan kerugian potensial, ya. Kalau kemudian kita lihat terkait dengan breaking news dari Kejaksaan sama BPKP, itu kemudian bilang bahwa kemudian kerugiannya bukan kerugian potensial, tetapi kerugian real. Nah, itu yang kemudian yang perlu kita perhatikan. Kalau kerugian real itu drama di pengadilan lebih enak dibanding kerugian potensial, ya kan? Karena kerugian potensial itu di dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perdana Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2000 tentang BPK. Jadi kerugian negara daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Jadi titik tekannya yang nyata dan pasti jumlahnya. Jadi itu kerugian real, bukan kerugian potensial. Tetapi terkadang saya jadi saksi ahli
saya tekankan kerugian potensial itu masuk sebagai kerugian kalau memang itu tidak bisa dipulihkan dalam jangka waktu yang kita tentukan. Sebagai contoh sederhana, Bapak Ibu, mamanya sahamnya itu kemudian nilainya beli 1.000, kemudian turun jadi 700. Selama Bapak Ibu tidak mengeksekusi saham itu untuk dilepas, maka kemudian Bapak Ibu tidak mengalami kerugian real. Yang dialami adalah kerugian potensial. Tapi kemudian terkait dengan tambang, ya kita lihat, ya kan, mamanya sampai berapa lama mamanya terkait dengan rusaknya lingkungan, ya kan, kemudian rusaknya lingkungan biotik atau abiotik itu kemudian adu sana tenggatnya, dan itu bisa tentukan bahwa itu kerugian potensial probabilitasnya besar bahwa itu tidak akan tidak kalau tidak akan kemudian nggak ada kerugiannya, jadi itu pada kerugiannya, kan? Kemudian dari kerugian real dan kerugian potensial itu bisa dua-duanya terkait dengan dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ya, mamanya dampak langsung ya terkait dengan timah, mamanya itu terkait dengan kerugian keuangan negara karena kemudian timah yang dibeli itu dari separuhnya, saya mendapat informasi separuhnya itu dari peti, ya kan. Kalau kemudian saya terjun dulu di Kalimantan di Banjarmasin, itu peti itu penambang tanpa izin, ya istilahnya penambang tanpa izin. Kalau istilahnya di breaking news kemarin itu penambang liar. Mereka beli dari situ dan lebih mahal lagi. Dan kemudian ada pajak yang belum dibayar. Nah, itu sebenarnya pajak yang belum dibayar itu harus dampak langsung. Ya. Jadi itu harus dihitung. Jadi kalau kemudian pajak yang nggak dibayar itu kemudian nggak dihitung, itu nggak benar. Jadi kalau saya jadi saksi ahli menghitung kerugian negara, semua kemudian saya hitung. Tapi permasalahannya terkadang drama di pengadilan, jaksanya itu tidak berani fight, nggak berani tarung gitu loh. Kalau nanti terlalu banyak Pak, pokoknya intinya ya kerugiannya itu ya dibalikkan aja Pak. Yang penting Pak, nah, itu ya saya kemudian bilang sama dari kejaksaan, ya sudah Pak, Bapak kalau mau kayak gitu. Nah, tapi intinya semua kerugian itu harus dimasukkan semua. Kemudian dampak tidak langsung itu salah satunya terkait dengan bisa saja dampak ekologi, ya kan. Biotiknya kemudian tidak bisa muncul lagi di situ. Kalau muncul itu perlu waktu lama, itu perlu dihitung. Ya. Dampak sosialnya kemudian masyarakat kemudian jadi menjadi nggak tentram, bla bla, sampai kemudian dampak budaya itu kemudian harus dihitung, ya kan? Makanya kemudian ahlinya kemudian dari lingkungan dari IPB kan, karena kemudian sebenarnya saya akuntan atau penilai, saya tidak punya kemampuan itu, ya. Jadi kalau kita melakukan audit atau kemudian melakukan penilaian, kalau kita butuh orang yang tenaga ahlinya banyak geodesi atau geologi atau lingkungan, ya kita mengajak mereka. Kan? Dampak tidak langsung itu bisa saja kemudian ya terkait dengan mamanya salah satu yang saya tekankan, mamanya pembentukan tim itu kemudian harus dibebankan, Pak. Saya bilang harus dibebankan. Kenapa dibebankan? Karena kemudian anggaran Bapak kan belum ada. Mamanya kalau anggarannya besar, ya kan, apalagi dengan kasus timah itu harus dianggarkan, ya kan. Kemudian yang lain-lainnya terkait dengan dampak langsung itu harus dianggarkan sampai berapa proses pulihnya. Itu kerugiannya kemudian kita melihat di sini, ya kan. Kemudian terkait dengan kerugian ini juga terkait tadi yang nyata dan pasti jumlahnya. Jadi kalau di pengadilan banyak kemudian jaksa yang tidak mau kalau itu ada kerugian potensial. Jadi kalau kerugian potensial itu nggak tahu itu pengalaman jaksa, tapi saya belum mengalami itu. Saya maunya udah Pak, fight Pak, saya jadi saksi ahli nggak apa-apa. Itu loh. Jadi semuanya biar tahu, ya kan. Tapi kemudian nggak Pak, nanti ruwet Pak, gini. Oh ya sudah kalau Bapak gitu. Jadi kemudian yang didasarkan pada kerugiannya adalah kerugian real dan kemudian dampak langsung. Jadi bukan dampak tidak langsung, bukan kerugian potensial. Padahal saya jelaskan dengan analogi yang mudah, ya namanya kerugian potensial itu ada batas waktunya. Kalau kemudian nggak ada batas waktunya, maka kemudian ya selamanya jadi kerugian potensial. Jadi ada cut off-nya, kita bilang. Ya. Kemudian terkait dengan pasalnya yang terkait kerugian real itu juga ada di perbedaan negara.
BPK dan tidak pidana korupsi, ya. Jadi semacam seperti itu. Kemudian metode pembuktian kerugian negara intinya kemudian ada 7, saya nambahin 1. Yang pertama ada kerugian total loss. Jadi kebanyakan kalau saya jadi saksi ahli di kejaksaan, saya kemudian membuat kerugian total loss. Atau yang kedua, kerugian total loss dengan penyesuaian, tapi penyesuaiannya positif. Jadi plus, total loss plus, bukan total loss minus. Gitu. Jadi namanya, contohnya pajak, contohnya terkait timah, itu kemudian mereka beli dari penambang tanpa izin atau penambang liar, kemudian mereka harusnya bayar pajak, ya kan? Itu saya masukkan, tadi total loss plus, jarang total loss minus. Walaupun terkadang dari pihak kejaksaan, jangan Pak, jangan total loss plus Pak, minimal total loss atau total loss minus, ya. Pajaknya nggak dimasukkan, itu total loss minus kalau menurut saya. Harusnya kemudian kita dapat pajak, ya. Dan modus-modus lainnya. Yang ketiga terkait dengan net loss, tadi kerugian bersih, ya. Dikurangi yang lainnya. Kemudian yang keempat harga wajar. Harga wajar itu biasanya atau harga pokok biasanya terkait dengan perdagangan atau distribusi atau yang semacam seperti itu. Kemudian opportunity cost, biaya kesempatan. Sebenarnya kalau itu ini sama kayak kemudian potensial, ya, biaya potensial. Atau kalau kemudian itu arahnya nanti ke potensial loss, tapi jarang. Itu. Kemudian yang berikutnya kemudian terkait dengan bunga, ditambah bunga, ya kan? Kemudian yang ke-8 nilai masa depan. Kita future value kan. Jadi kemudian kerugiannya umpamanya ini 7 tahun, tahun ke-7 itu umpamanya nilainya 1 triliun, maka nilai tahun ke-7 itu kita future value kan. Kita tarik sekarang, umpamanya 1 triliun, 7 tahun itu menjadi 1,5 triliun. Itu harus dilakukan itu. Karena kemudian istilahnya ada biaya kesempatan, uang itu bisa mereka putar. Istilahnya semacam seperti itu, ya. Kemudian siapa yang menetapkan kerugian? Ya, ini di pengadilan ini tergantung yang mulia majelis hakim. Ya. Nah, secara regulasi memang kemudian yang menetapkan kerugian, menilai daftar kerugian itu adalah BPK. Pasal 10 Undang-Undang 15 tahun 2006, BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Ya. Tetapi kemudian seiring perjalanan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU X 2012 tanggal 23 Oktober 2012 ini kemudian terkait dengan kasus PLN. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu namanya Direktur Jeliteng, dia melakukan judicial review. Karena kemudian yang menghitung kerugian negara terkait dengan PLN pada saat itu adalah BPKP. Sama kasusnya kayak PT Timah. PT Timah itu yang menghitung adalah BPKP. Nah, tinggal yang mulia aja gitu. Tapi kemudian sekarang yang mulia sudah menyadari bahwa tipikor atau kemudian sejenis semacam itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua kemudian berdasarkan di lapangan saya bilang bahwa kemudian kalau kejaksaan itu kemudian meminta tolong sama BPK itu lamanya setengah mati. Jangan-jangan kemudian kasusnya malah jadi bias, malah kemudian kasusnya malah hilang, ya kan? Kenapa? Karena kemudian kalau saya analisis, karena kemudian kalau kejaksaan atau pihak aparat yang lainnya minta bantuan untuk menghitung kerugian negara ke BPK, itu terkadang nggak ada fee-nya, ya kan? Ya nggak tahu lah kalau kemudian secara hidden atau tersembunyi ada nggak, tapi secara implisit nggak boleh ada fee-nya. Apakah karena itu, ya? Sehingga kemudian kasus-kasus dimanapun yang saya ketahui, rata-rata kalau nunggu BPK, wah ini nggak selesai-selesai, Pak. Ya kan? Kemudian tanya saya, udah Bapak hitungkan aja sebagai akuntan. Ya. Tapi kemudian mereka meminta apa dasar hukumnya akuntan itu untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Nah, dasar hukumnya ini terkait ini. Putusan Mahkamah Konstitusi dari Jeliteng itu mengajukan uji review bahwa kemudian nggak boleh yang menghitung adalah BPKP, harus BPK. Tapi kemudian pengadilan pada saat itu tahun 2012 membolehkan. Bahkan kemudian terkait dengan ini kejahatan luar biasa, nggak hanya BPK. Bahkan kemudian instansi yang terkait
kejaksaan atau kepolisian boleh menghitung sendiri dengan catatan mereka mempunyai kompetensi. Ya, kan? Salah satunya ditentukan dengan sertifikat kompetensi. Ya, itu kemudian penjelasan pasal 32 ayat 1 terkait dengan Undang-Undang Tipikor. Ini secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan implementasi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Jadi kemudian saya menghitung kerugian negara yang pertama dasarnya itu putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua berdasarkan ini penjelasan dari Undang-Undang Tipikor. Yaitu kemudian hasil implementasi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dan yang ketiga, saya sebagai akuntan, maka kemudian juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Pasal 3 ayat 1, akuntan publik memberikan jasa assurance yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, ya, masa lampau, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa assurance lainnya. Ini saya tebalin, jasa assurance lainnya. Selain jasa assurance yang dimaksud pada ayat 1, ya, ini untuk pasal 3, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian dikuatkan lagi di akuntan publik, Ikatan Akuntan Publik Indonesia itu mengeluarkan standar jasa investigasi 5.400 tahun 2001 tentang penghitungan kerugian keuangan negara oleh IAP. Jadi kemudian kita pakainya itu. Nah, pengalaman saya menangani BUMN atau BUMD terkait saksi ahli. Nah, ini terkadang kalau saksi ahlinya kurang kuat, terkadang dari pihak pengacara, lo itu kan kerugian bisnis kan. Nah, jadi kerugian bisnis itu nggak bisa disamakan kerugian keuangan negara. Itu kita sebagai saksi ahli harus bisa menunjukkan bahwa itu bukan kerugian bisnis. Bukan kerugian terkait dengan proses bisnis, tapi terkait dengan kerugian keuangan negara. Karena kemudian namanya kerugian keuangan negara itu adalah, namanya keuangan negara itu BUMD sama BUMN itu adalah aset yang tidak terpisah, termasuk lingkup keuangan negara atau daerah. Saya kira itu aja sebagai pengantar, Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri ini singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ardi Hamzah, mungkin untuk yang ingin bertanya akan kita pending dulu sampai narasumber yang kedua, materi dari narasumber yang kedua. Dan apabila Bapak dan Ibu partisipan ingin bertanya juga kami persilahkan di kolom chat. Mungkin nanti Bapak Ardi Hamzah bisa langsung menanggapi pertanyaan tersebut terkait materi yang baru saja disampaikan ya. Baik, untuk pemateri selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Dr. Franky Butar-Butar, SH, MDiv Prac. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kepada Bapak Franky, kami persilahkan. Angki. Panggilannya Angki. Nggih, Bapak Angki. Halo, Pak Angki. Ya ada orangnya tapi kok. Oh ya, baik, sambil menunggu Bapak Angki mengaktifkan, oh ini ada, oh baik, terima kasih Bapak Adi, nanti materinya akan kami gabungkan terlebih dahulu dengan narasumber yang kedua, lalu kami akan mengkolektingkan dan bisa diakses di website IAGI mungkin ya, atau nanti akan kami berikan di kolom pada saat absensi. Baik, sambil menunggu Bapak Angki. Halo Bapak Angki, apakah sudah terhubung? Sepertinya Bapak Angki masih mematikan suara dan videonya. Baik, sambil menunggu Bapak Angki, eh, beberapa bulan yang lalu ya, kita sudah mendengar berita bahwa ada kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di WIUP PT Timah Tbk atau TINS, dan
berita terbaru kerugiannya dari 271 triliun menjadi 300 triliun. Nah, angka tersebut tentu sangat mencengangkan kita semuanya sebagai warga Indonesia ya, karena angka tersebut sangat tidak kecil, jadi sangat besar sekali dan bagaimana bagaimana angka tersebut bisa muncul akibat kerugian-kerugian tersebut mungkin nanti bisa ditanyakan kepada narasumber yang sudah ada yaitu Bapak Ardi dan juga Bapak Angki ya. Dan untuk selanjutnya apakah Bapak Angki sudah hadir? Halo Bapak Angki. Halo Mbak, saya coba ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Setelah itu eh, kami akan mengecek. Sebentar ya. Silakan, Angki. Suara Mulai. saya kedengaran? Suara Oh saya ya, kedengaran? dah. Oke, sebentar. Sampun Bapak, nggih. Oke, sebentar. Oh, butar-butar ora iso basa Jawa kuwi. Kula boten saged. Sebentar, Pak. Bahasa Batak ini. Batak Jawa. Ini. Wah, yang simpel aja lah ya, nggak usah pakai Canva ya. Yeah. Yang ini ya. Oke. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Sebenarnya ada yang Canva ini. Nah, kelihatan Mas. Takutnya berat. Ya, jadi pakai yang PPT biasa aja dulu. Ya, baik Bapak. Oke. Ya, Monggo Bapak Angki. Oke, sebentar. Oke, ini keren-keren pembicaranya. Pak, iki melo-melo aja Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya lagi di Pasuruan sebenarnya, tapi berjanji sama Pak Arif dan Pak Amin ini harus tuntas nih ya. Oke, mungkin ada sebagian yang disampaikan oleh Mas Ardi juga, tapi kemudian mungkin ada perbedaan, ya. Tapi saya harus deklar bahwa di sini memang saya akan lebih banyak ngomong tentang lingkungannya. Nanti mungkin akan sedikit tentang kerugian lingkungan sampai korupsi ya. Jadi nggak mendalam seperti Mas Ardi tadi. Nah, diskusi-diskusinya nanti ya terkait dengan mungkin bagaimana sih hukum lingkungan itu, terus peraturan apa yang terkait dengan kerugian lingkungan, terus kemudian nanti kita akan masuk mungkin sedikit tentang undang-undang perbendaraan, undang-undang keuangan negara, undang-undang tipikor. Ya, singkat, ketika ngomong hukum lingkungan itu sebenarnya hukum yang sifatnya publik. Ya, jadi negara itu yang intervensi. Ya, sebenarnya kalau mau garis besar hukum ada dua, ada hukum publik atau privat. Ya, publik ada administrasi negara, tata negara, pidana. Ya, yang privat seperti perdata atau hukum bisnis, investasi, hukum perseroan dan lain-lainnya. Nah, karakternya hukum lingkungan itu sebenarnya dia interdisipliner, artinya sesama hukum itu dia irisan dari berbagai hukum. Di dalam hukum sendiri ada hukum pajak, hukum pajak lingkungan, terus kemudian lingkungan internasional, ya, ada pidana lingkungan, ada perdata lingkungan. Jadi dia di dalam hukum lingkungan sendiri dia sebenarnya tidak berdiri sendiri. Tetapi sebenarnya dia 70-80% adalah bagian dari hukum administrasi negara. Apa hukum administrasi negara? Di mana negara sebagai yang mengatur, ya, dan yang kemudian yang paling menonjol dia adalah dalam hal pemberian izin. Ya, nanti izin ini kan bagian dari apa namanya, keputusan tata usaha negara. Ya, nah, izin itu semua dalam bentuknya katakan, makanya dalam ketika nanti di sidang nanti biasanya nanti melalui peradilan tata usaha negara. Oke, dasarnya pengelolaan lingkungan itu ada dua sebenarnya di 28 ayat 1, yaitu tentang HAM bahwa setiap orang berhak atas lingkungan baik dan sehat. Jadi negara itu punya tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap orang itu berhak atas lingkungan baik dan sehat sebagai bagian dari HAM.
Makanya tugas negara itu adalah to respect, untuk menghormati, to protect, to fulfill. Artinya apa? Lingkungan-lingkungan yang ada ini harus dilindungin. Dan negara punya tanggung jawab untuk mencegah terhadap kerusakan. Pasal 334 terkait dengan ekonomi, ya, bahwa dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu ada dua prinsip yang harus dipegang, ya, di bidang lingkungan, yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Padahal sebenarnya berwawasan lingkungan itu udah lama, itu udah tahun 72. Sejak 92 itu kita pakai sustainable. Terus kemudian ya kita punya Undang-Undang 32 2009. Sebelumnya kita punya 482 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup, dicabut, kemudian ada 2397 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir 3229. Walaupun 3229 ini juga dirubah ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja 6 2023 ya. Terus kemudian Undang UPPLH ini sebagai umbrella act. Jadi undang-undang yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang lain ya di bidang, kalau ada aspek lingkungan di bidang pertambangan, migas, terus kemudian perkebunan. Yang menjadi utama adalah nanti pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 32 2009 ya. Plus sekarang kita punya PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan hidup. Nah, PP 22 ini juga omnibus ya, karena dia menghapus tentang izin lingkungan, tentang udara ya, tentang B3, terus kemudian pencemaran laut. Jadi memang PP yang 22 ini PP sebagai PP omnibus. Ya, PP yang menggabungkan beberapa PP menjadi satu. Ya, berikut juga ada peraturan presiden dan beberapa peraturan menteri lingkungan hidup. Ya, karena hal ini berkaitan dengan spesifik, mamanya permen tentang baku mutu air, baku mutu lingkungan, baku mutu udara. Semua ada diatur spesifik dan beberapa diatur di Perda. Ya, artinya seumpama baku mutu lingkungan di Kota Surabaya akan berbeda dengan di Mojokerto, akan berbeda dengan di kota-kota lain. Nah, ini kita masuk kerugian. Ya, di pasal 90 UPPLH, ya, ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi. Ya, berarti ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dampak lingkungan itu ada 3. Pencemaran, kerusakan. Ya, pencemaran itu nanti memakai instrumen baku mutu lingkungan. Biasanya objeknya udara sama air. Kalau kerusakan juga banyak tuh, ada kerusakan terumbu karang, kerusakan lahan, biomasa, padang lamun, ya. Nah, kalau tambang ini uniknya dia selain mencemarkan juga merusak. Ya, jadi air yang dia buang, gas yang mereka buang, model-model pertambangan yang masih memakai blasting atau masih pakai open pit, ya, itu berdampak tidak hanya pencemaran tapi juga kerusakan. Nah, kalau ketentuan lanjut mengenai ini diatur di Permen LH 7 2014. Ini sebenarnya ada Permen LH sebelumnya, tapi kemudian dicabut. Nah, ini pas pada waktu Baltasar Kambuaya kalau nggak salah, ya, menterinya. Nah, ada di Permen ini mengatur banyak hal sebenarnya. Bahkan ada model-model perhitungannya, ya, secara detail. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud kerugian lingkungan hidup itu? Ya, kerugian yang timbul akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi yang saya bilang tadi, kerugian itu ya pencemaran dan atau kerusakan. Bisa saja pencemaran, bisa saja kerusakan, bisa saja pencemaran dan kerusakan yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya kalau umpamanya pencemaran yang terjadi di tanah saya, kebun saya, yang bukan milik negara, itu harusnya bukan kategori kerugian lingkungan hidup. Yang miliknya milik publik. Ya. Jadi clear bahwa yang ketika ngomong kerugian lingkungan hidup itu ya di ranahnya hukum publik. Sorry, kepemilikan adalah milik negara, asetnya. Nah, kalau saya jabarkan pasal 94 UPPLH ini sifatnya keperdataan. Jadi di dalam hukum itu ada 3 pembagian yang utama penegakan hukum. Keperdataan itu antar para pihak. Terus kemudian pidana itu nanti negara, dan administrasi juga negara. Tapi kalau ngomong perdata itu ngomong korbannya, victimnya. Kalau pidana ngomong pelakunya, dadernya. Tapi kalau ngomong administrasi,
itu ngomong izinnya. Jadi kalau pelaku di dalam UPLH ini tidak hanya orang per orang, korporasi pun bisa dikenakan sanksi. Nah, pasal 90 UPLH ini saya mau jabarkan ini sifatnya keperdataan. Makanya istilahnya gugatan. Ya, kalau gugatan kalau di pidana namanya tuntutan. Jadi terminologinya menjadi berbeda. Ya, sifatnya keperdataan. Instansi lingkup bisa instansi lingkungan hidup yang di daerah maupun di pusat. Ya, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Jadi yang bisa menggugat itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah dalam hal ini juga nanti bisa negara. Gugatan ganti rugi. Nah, kalau ganti rugi nanti di KUH Perdata kita ada syaratnya ada 4. Ya, apakah ada unsur melawan hukum? Apakah kemudian ada kealpaan atau kesengajaan, ada kerugian dan hubungan timbal balik. Semua harus diuji. Ini melawan hukum yang mana? Aktus reusnya bagaimana? Siapa pelakunya? Kedua adalah mens rea-nya, dia sengaja atau alpa. Terus kerugiannya berapa sih? Apakah ada orang yang sakit? Apakah ada yang meninggal? Ya, hubungan timbal balik. Jadi memang benar bahwa perusahaan itu melakukan kerugian. Nah, uniknya memang di dalam hukum itu siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Nah, permasalahannya kan kemudian yang sering menjadi masalah adalah yang rugi itu masyarakat yang secara teknologi dan mungkin sains akan nggak seimbang dengan perusahaan. Ya, makanya ini yang sering jadi masalah. Ya, nah dalam beberapa terobosan hakim membolehkan membolehkan uh, pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Penggugat kan orang yang mengajukan. Nah, ini yang kemudian uh, menjadi permasalahan. Yang kedua, pembuktian lingkungan itu saintifik. Ya, semua pencemaran kerusakan itu harus dibawa oleh bahwa benar dia melakukan pencemaran atau kerusakan. Nggak bisa menduga-duga. Ya, kedua, dia akan bandingkan dengan aturannya. Oh, baku mutu lingkungan udaranya seperti ini. Oh, sudah melewati nilai ambang batas. Oh, kamu sudah merusak lahan. Itu semua ada ukurannya dan aturannya. Nah, dan semua itu harus saintifik. Ya. Oke, berikutnya ya tindakan tertentu tindakan pencegahan penanggulangan. Ya, tadi yang dibilang bahwa tindakan tertentu dan kerugian, pencegahan penanggulangan. Ya. Nah, di dalam lingkungan itu hukum lingkungan itu sebenarnya yang diutamakan itu pencegahan. Karena nggak mungkin lingkungan yang rusak dan tercemar balik lagi. Ya, jadi tindakan pencegahan itu yang menjadi yang utama. Nah, saya lebih spesifik di Permen LH ini, ya, bahwa Permen LH ini ngomong tentang, minta maaf, sebentar, susah. Wait. Nah, terkait dengan Permen LH 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup. Nah, di permen itu dia menentukan jenis kerugiannya dan melakukan perhitungan. Yang sering terjadi memang Bapak Ibu ya terkait dengan perhitungan kerugian lingkungan memakai IPB, kayak ngomong Bambang, apa sih namanya, Bambang Hero atau Basuki Wasis, itu aja. Andalannya KLHK. Itu aja ya. Jadi dan memang nggak banyak karena menghitung valuasi ekonomi, dan yang terjadi memang perhitungannya akan besar karena memang beda ya, ada metodenya tersendiri, dan mungkin yang kita hanya kan 300 triliun yaitu kerugian lingkungan ya. Makanya beberapa orang bahwa itu adalah kerugian negara, secara pribadi saya nggak bilang katakan tidak ya, karena memang beda, ruangnya menjadi berbeda ya. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup Permen LH mengenai kerugian dilampauinya baku mutu lingkungan. Ini ngomong kerugiannya apa saja yang bisa dihitung: pergantian biaya pelaksanaan, penggantian biaya penanggulangan, kerugian ekosistem, kerugian masyarakat. Ini yang kemudian dihitung oleh para ahli valuasi. Ya, tadi saya bilang Basuki Wasis, Bambang Heru, ya. Memang dia yang selalu dipakai kawan-kawan di Gakum KLHK. Kemudian ya, pencemaran dan kerusakan ini sudah tadi ya, valuasi ekonomi. Kemudian nah,
uniknya juga ketika menghitung, oke, ada kerugian lingkungan, harusnya itu digugat secara perdata saja, bahwa negara seumpama kasus timah, harusnya ya sudah gugat perdata aja terus, nggak itu nggak di ruang korupsi, ya, karena ngomong kerugian ini dari awal ngomong perdata. Nah, cuma uniknya ini maksudnya ke PNBP. Kalau ke PNBP dicampur dengan korupsi, hasil korupsi yang lain, nggak bisa untuk memulihkan lingkungan. Harusnya ya ketika ngomong kerugian lingkungan itu difokuskan untuk pemulihan. Tapi ini digabung nih di PNBP, di setor ke negara kan seperti masuk uangnya semua dari mana-mana, terus akhirnya nggak digunakan untuk apa namanya, untuk pemulihan lingkungan. Sama mamanya kita bayar pajak kendaraan bermotor, ya harusnya kan idealnya itu kan untuk memulihkan lingkungan karena penimbunan pencemaran. Tapi kan digabung semua itu, ya. Earn tax-nya itu nggak spesifik, eh, sesuai dengan asal muasalnya. Nah, menghitungnya itu ada parameternya juga. Ini yang justru menjadi yang pintu pertama. Apakah benar terjadi pencemaran? Siapa yang melakukan? Siapa korbannya? Lahan itu milik siapa yang rusak? Jenis kerugiannya apa? Ada kerugian langsung, tidak langsung. Besar kerugiannya seperti apa? Berapa lama, apa saja, dan ekosistem. Ini teman-teman IPB tadi yang memang menghitung. Ya, di Permen LH juga sudah ada rumusnya. Ya, sebagai contoh untuk perhitungan. Tadi parameternya jenis perkaranya, ya pencemaran air, udara, limbah. Ini ngomong di Permen LH ya, yang ngomong secara umum bahwa model perhitungan ini bisa menghitung kerugian untuk tambang, untuk migas, untuk sawit, ya semua, ya air, udara, limbah B3, laut, lingkungan, kerusakan, pelanggaran tata ruang. Oke, nah ini coba saya masuk di keuangan negara. Tadi Mas Ardi juga sudah sampaikan saya rasa, ya keuangan negara itu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Makanya yang dihitung kalau kerugian negara itu actual loss, nggak bisa potensial loss, harus nyata. Hukum itu kan, nah di pidana itu kalau ketika ngomong konteks pidana itu ada prinsip, ya. Korupsi ini kan bukan perdata tapi masuk pidana. Dia namanya lex serta, lex ficta, lex scripta, sama lex praedia. Ya, jadi presisnya tuh harus bagus, beyond reasonable doubt. Ya, karena mereka tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Harus nyata dinyatakan di aturan hukum, ya. Terus kemudian hukum yang tertulis, kemudian tidak memberikan ruang untuk berinterpretasi. Jadi kalau mengistilahkan di dalam hukum pidana itu bahwa uh, pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya, harus benar-benar clear. Karena apa? Jangan sampai uh, menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi pidana, karena apa? Ini berhubungan dengan asasi manusia. Makanya di dalam hukum pidana itu harus benar-benar strict. Ya, kalau yang di pasal 1 ayat 1 itu jelas bahwa seseorang tidak akan bisa dihukum tanpa ada aturannya. Ya. Kemudian kerugian, tadi ngomong keuangan negara, sekarang kerugian, ya, adalah kekurangan uang berharga atau barang yang nyata sejumlahnya. Tadi actual loss dan yang nyata, ya, kekurangan uang. Nah, seumpama begini, Bapak, kan pertanyaannya begini, kalau saya ini nggak bayar pajak motor, nggak bayar listrik, bayar air, itu masuk korupsi atau enggak? Karena kekurangan uang dong, ya. Ini ada kurang uang yang harusnya negara tiap, namanya saya bayar listrik, harusnya tiap bulan, negara nggak dapat, ya. Karena apa? Kita yang harusnya bayar pajak atau bayar listrik, bayar air, nggak bayar nih. Itu masuk keuangan negara. Tetapi sebenarnya treatmentnya menjadi berbeda. Ya, kalau Anda nggak bayar pajak, nggak bayar listrik, nggak bayar air, kalian didenda. Besoknya bayarnya lebih mahal. Nah, dan di dalam korupsi juga, ya, bahwa sebenarnya kalau saya ini korupsi, saya balikin, ini ngomong hukum administrasi negara ya. Saya korupsi 1 M, tapi terus saya kembalikan ke bendahara saya. Itu nggak bisa diproses, sudah selesai. Tapi kalau sudah diperiksa secara pidana, pengembalian, ya, actual loss, kerugian yang saya berikan itu, proses itu jalan terus. Ya, nah di hukum administrasi pengembalian itu sudah selesai. Makanya ada beberapa orang, ya, yang berusaha mengembalikan. Tapi kalau sudah diproses pidana nggak bisa. Contoh kasusnya Aksanul Kossasi.
Ya, ketika dia anggota BPK menerima 40 miliar, dia balikin. Ya, tapi nggak bisa. Proses jalan terus. Ya, kecuali kamu dari awal sebelum proses pidana kamu balikin. Ya, cuma kadang-kadang ini agak repot ya. Ini kadang-kadang jadi permainan aparat penegak hukum juga. Saya pernah ahli di Masjid Rayanya Padang. Ya, Masjid Raya Padang itu pada waktu itu pelaku itu udah pelaku udah menghitung ya dan mengembalikan. Nah, cuma ada perbedaan perhitungan. Nah, ini yang sering aneh ya, karena nggak ada kesatuan model perhitungan kerugian negara. Dia mengembalikan terus diperiksa sama kejaksaan itu beda. Kalau nggak salah pada waktu dia lewat inspektoratnya ya, kan mereka kan seharusnya ada namanya AFIP, aparat pengawas intern pemerintah. Ya, harusnya itu dulu yang menjadi pegangan. Nah, mungkin sekitar 2M, tapi kemudian kejaksaan menghitung 3M. Ini ada perbedaan karena metodenya itu memang sampai sekarang nggak ada yang sama antara satu instansi dengan lain itu beda. Ya, dan yang boleh menghitung semua boleh menghitung, tetapi yang mendeklar hanya BPK. Ya, jadi kepolisian, kejaksaan, BPKP, ya bahkan auditor lain ya yang swasta pun boleh. Tapi yang hanya mendeklar itu hanya BPK. Ya, aturannya seperti itu. Ya. Terus kemudian selain kalau ngomong korupsi kan keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Ya, beberapa kasus kayak seperti kasus Darmadi yang minyak goreng, ya itu yang kemudian dikategorikan sebagai perekonomian negara. Sebenarnya ya pada waktu kasusnya Nur Alam itu baru pertama kalinya KPK menggunakan instrumen kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara. Tapi itu gagal mentah. Jadi KPK ngetes 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 para pihak dan secara konseptual buat saya itu nggak pas. Karena kalau ngomong kerugian lingkungan ya sudah ngomong pakai penegakan hukum lingkungan dan pakai gugatan perdata biasa. Berarti Kejaksaan Agung ini juga ya, Mas, ngetes juga ya Enggak, dengan karena menghitung enggak. potensial kerugian. Nah, gini Pak, kan sekarang kan sudah ditemukan ada kerugian lingkungan sama kerugian keuangan negara. Kalau kerugian lingkungan gugat secara perdata aja. Kalau kerugian keuangan negara korupsi. Kan kerugian lingkungannya 271 triliun. Kerugian keuangan negara kan 300. Ya sudah, yang kerugian lingkungan dia gugat secara perdata, ya, yang kerugian keuangan negara dia akan ajukan ke proses tindak pidana korupsi. Ya, jadi Oh, berarti ada dua ya. ada dua kerugian, Pak. Ada dua kerugian. Oh, meskipun itu semuanya ditanganin oleh kejaksaan ya. Mestinya kan kalau untuk kerugian lingkungan itu bukan yang menggugat, bukan kejaksaan kan ya? Bisa juga, Pak. Bisa. Bisa polisi, bisa KPK, bisa kejaksaan juga. Ya, karena makanya mereka kan harus dibantu dengan ahli valuasi ekonomi dari IPB tadi, Pak. Ya, jadi bisa nanti ruangnya jadi berbeda, Pak. Satu korupsi, satu gugatan biasa. Perdata. Ya. Perdata biasa. Okay. Terus, nah ini undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ada pasal 1 sama pasal 2. Setiap orang yang secara menghukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat menggunakan keuangan negara atau perekonomian. Nah, biasanya ini selalu dipakai itu Pak, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, ini kan setiap orang yang dengan tujuan menggunakan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan wewenang. Ini ngomong penyalahgunaan wewenang. Pasti pasal ini yang selalu dipakai, ya. Selain itu kan ada namanya bribery, ya, suap atau gratifikasi, Pak. Atau menggunakan namanya influence trading, ya, perdagangan pengaruh. Saya rasa itu untuk sebagai pemantik, matur nuwun Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata, silakan, monggo. Baik, terima kasih Bapak Angki. Kebetulan sudah ada yang bertanya di kolom chat ini. Mohon pandangan Bapak Narsum bahwa sektor tambang masih dibutuhkan negara itu suatu keniscayaan. Pertambahan devisa dan serapan, namun juga ada kerusakan lingkungan. AMDAL dipandang menjadi kompromi antara ekonomi dan lingkungan. Pertanyaannya, adakah konsep atau model penambangan ideal yang bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan?
di negara mana contohnya. Misalnya patokan kita tuh yang terselenggara dengan baik itu contohnya itu konsep pertambangan di negara mana begitu ya Pak ya. Dan bagaimana memperbaiki konsep penambangan saat ini ke depannya. Ini mungkin pastinya di Indonesia ya. Padahal berita terkini pemerintah berencana akan memberikan izin izin tambang ke ormas agama. Apa tidak malah beresiko kerusakan lingkungan yang lebih besar? Ya mungkin bisa langsung ditanggapi untuk Bapak Angki dan juga Bapak Ardi. Monggo Bapak. Mas Ardi dulu atau Mas Ardi ya? Bapak Ardi, baik, monggo Bapak Ardi. Tuh, nggak Mas Anggi dulu lah. Ya, Rebutan jawab. Oke. ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada tambang yang nggak ngerusak tuh nggak mungkin. Ya, tapi kemudian ada aturannya yang ideal seperti apa. Ya, sebenarnya sudah ada kajian teknis tentang good mining practice, good mining principle. Tapi kan kemudian begini Mbak, di lapangan tuh kan nggak mudah. Ya siapa sih yang mamanya mau ngawasin 24 jam pertama kita? Ya yang kedua mamanya kita punya berapa inspektur tambang sih? Ketika mereka inspeksi, bener nggak inspeksi beneran? Atau pulang-pulang dia kasih amplop? Nah kita kan nggak pernah tahu. Ya yang kedua mamanya nanti tambahin lagi Mbak kalau nggak menjawabnya, yang ormas nih ya. Ini agak unik ya, sederhana aja lah. Ini kan ngomong balas budi aja lah. Ya negara ini kan ngomong gini, pasangan sejatinya ini kan rakyat. Selama ini kan selingkuhnya kan sama korporasi. Tapi kemudian kalau mau mengajak-ngajak orang yang bersih untuk masuk ke, kalau orang beberapa mengistilahkan industri kotor ini, kan aneh, ya. Yang justru harusnya, ya, ini bukan core bisnis keagamaan, ya. Terus saya harusnya menjaga lingkungan, tapi dia jadi bagian dari ini. Akhirnya juga apa nanti mamanya ada ormas keagamaan, terus ada di satu daerah, ada penolakan dari masyarakat, konflik horizontal. Saya nggak tahu logika apa yang dipakai oleh pemerintah memberikan ormas. Sederhana aja balas jasa kan nggak ada yang lain. Ya atau mungkin mereka sudah punya wilayah-wilayah izin usaha pertambangan khusus. Kan ini kan untuk WUPK sama IUPK yang batu bara. Izin usaha pertambangan khusus kan Permen PP 25 tahun 2004 ini kan baru tentang 30 September kemarin ditetapkan sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah punya atau umpamanya nanti ormas ini jual atau alih tangankan walaupun persetujuan menteri. Ya, ini nanti diserahkan kepada korporasi. Padahal di Undang-Undang Ormas itu jelas loh, mereka harusnya nirlaba. Yang kedua, dia justru menjaga uh, sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ini kan orang bersih mau diajak main kotor nih. Saya nggak tahu ya logika yang dibangun mau apa ya sederhana aja. It's all about the money. Ya, yang akhirnya kita bilang kepercayaan kita boleh beda, tapi Tuhan kita satu, uang. Ya kan? Jadi um, nggak tahu nih. Padahal ini belum belum mulai nih pemerintahan yang baru ini belum mulai, tapi kita lihat starting pointnya itu agak tidak mengenakan ya ada TPRA ya kemarin RUU penyiaran MK ya terus kemarin putusan pilkada MA untuk di bawah 30 tahun ya semua kayak by design lah ya IKN yang mundur ya ini mulai kelihatan lah satu persatu mungkin itu dulu nanti bisa tambahin Mbak. Baik Pak, sepertinya kalau diteruskan nanti tambah seru. Monggo Pak Ardi. Ya, jadi kemudian ini ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kinerja pengawasan proper KLHK pada kasus PT Timah dan para tambang ilegal di sekitarnya. Ya. Jadi kalau kemudian saya pernah melakukan audit keuangan maupun audit CSR jadi kemudian di uh, Kalimantan Timur, Banjarmasin, itu kemudian saya melihat sebenarnya uh, untuk pengawasannya itu tidak hanya sebenarnya dari proper KLHK, tapi ada pengawasan tersendiri dari asosiasinya, kemudian dari pihak-pihak yang lainnya, bahkan kemudian bayarnya itu sangat ketat untuk melakukan sistem pengawasannya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kemudian ada terkait dengan kasus PT Timah, ini dapat dikatakan pengawasannya loh.
Ya, bahkan saya kemudian waktu di Kalimantan Selatan itu pengawasnya bukan dari proper KLHK, itu kemudian mau masuk itu kemudian dicegah kan. Dia marah-marah. Ya, dia betul kan izinnya. Ini loh saya izinnya. Ini internasional saya gini-gini. Saya lihat sendiri tuh waktu kemudian saya ngaudit. Ya. Nah, jadi kemudian benar kata Mas Aki, pengawasnya harus punya integritas. Ya kan? Baik itu kemudian auditor yang dari di luar BPK maupun kemudian BPK. Apalagi kemudian BPK saat ini masih banyak sorotan kan. Bagaimana kemudian kemarin waktu saya ke Sorong, tiba-tiba kemudian BPK kena kasus, nerima masing-masing kabupaten 3M. Kan? Informasinya terkait itu udah lama itu, tapi nggak 3M Pak, 1M katanya gitu. Oke gitu loh. Itu kemudian terkait dengan peti atau para penambang tanpa izin atau tambang ilegal itu susah. Kenapa? Karena kemudian kasus yang saya alami, saya lihat itu kalau kemudian di daerah Papua, dari Kalimantan, kemudian daerah Bangka Belitung, itu kemudian kalau ada timah atau ada emas atau ada yang lainnya, itu kemudian orang datang menambang dulu. Ya peti itu namanya penambang tanpa izin. Kalau kemudian istilahnya atau penambang liar. Nah, kalau kemudian kita melakukan izin itu dulu, jangan-jangan kemudian kandungan terkait dengan yang berharga tadi, timah, emas, dan bla bla bla, itu mungkin berkurang. Ya, disinilah sebenarnya kemudian saya melihat peran pemerintah. Nah, terkait dengan ini pertanyaan ESG-nya. Government-nya harus kuat. Ya kan? Mulai dari awal sampai akhir itu kuda istilahnya kemudian pemerintah itu harus punya SOP-nya. Ya kan? SOP itu semacam kalau menurut saya pencegahan preventif. Jadi kalau SOP-nya nggak ada, ya kan, masalah. Perusahaan juga kayak gitu. SOP-nya mungkin dalam bentuk ISO, ya kan. Jadi ISO itu kemudian berlakunya juga 5 tahun. Setelah 5 tahun itu kemudian dievaluasi. Bahkan kemudian ada pengembangan dari isi-isi di ISO. Selama semacam seperti itu, maka kemudian tiap kali ada istilahnya ada kandungan tambang, maka masyarakat yang melakukan itu langsung. Ya. Dan kemudian pemerintah membiarkan itu. Ya. Terus bagaimana dengan sisi CSR-nya? Kalau kemudian saya melihat itu di lapangan, mereka itu tidak memberikan pemberdayaan, mereka memberikan charity. Charity itu pun kemudian lebih banyak di ring 1. Kalau tambang itu kemudian yang diperhatikan itu ring 1. Ring 2, 3, bahkan yang 4 itu malah diabaikan. Ya. Bagaimana kemudian saya bilang, harusnya ini bukan intinya kemudian kalau tambang itu tutup, masyarakat bisa menikmati kemakmuran mereka di situ, bisa mengelolanya. Tapi kalau kemudian sifatnya bukan pemberdayaan, sifatnya charity, ini pokoknya dibantu, apalagi kemudian mendukung. Bahkan kemudian di Kalimantan Selatan itu ada PT yang cukup besar, PT terkait dengan tambang, karena saya waktu itu datang ke 5 tempat di Kota Baru, kemudian di Batu Licin, dan 3 yang lainnya. Itu kemudian mereka membuat semacam LSM, ya kan, atau kemudian semacam membuat lembaga dalam tanda kutip, kemudian orang-orang di sekitarnya orang-orang yang mendukung dia, ya. Orang-orang yang mendukung dia dan bisa disetir, ya. Bahkan kemudian perusahaan itu terkadang perusahaan tambang itu menghalalkan segala cara. Jadi kemudian ada makam berdasarkan kemudian dari ahli yang terkait dengan tambang itu di makam itu banyak kemudian kandungan yang sangat berharga. Bagaimana caranya makam itu kemudian digusur. Dan katakan nggak hanya kemudian ahli tambang, ahli doa juga ditatangkan. Ya. Intinya pokoknya kalau bisa itu makam itu digusur, diberikan hitung-hitungannya kalau diberikan ke masyarakat berapa, itu kan juga masalah. ESG-nya jelas nggak jalan. Ya. Jadi yang kemudian saya melihat pertamanya perlu integritas dari sisi pemerintah aja, sisi pengawasnya, karena kemudian tambang itu banyak, ya kan, yang kemudian bisa masuk dari pengawasnya, asosiasinya masuk, dari kemudian KLHK masuk, dari jaksa masuk, apalagi jaksa itu kemudian nggak ada masalah dia bisa datangkan jadi masalah. Kalau polisi kan beda, kan baru ada masalah datang. Jaksa itu bisa saja melakukan itu, karena kemudian saya beberapa bergaul dengan jaksa, oh jaksa itu caranya kayak gini lah kerjanya, ya kan? Jadi lebih dari polisi gitu.
Jadi kalau polisi ada kasus dia datang, dia kalau nggak ada kasus bisa mencari kasus. Itu yang kemudian saya alami, ya kan? Nah, ya terkait dengan ya saya tadi sudah ceritakan ya, sosialismenya ada. Ya. Kita kemudian masih kurang lah kayak gitu. Jadi istilahnya kemudian integritas penegakan hukum, pengawasan yang jelas, sistemnya kemudian kita jalankan, reward dan punishment-nya kita jalankan. Terkadang kemudian reward-nya kita nggak kita jalankan, tapi punishment-nya nggak kita jalankan. Itu yang terjadi. Makanya kemudian kalau Pak Mahfud MD pernah ngomong, kalau kemudian tambang itu dikelola benar, maka masyarakat Indonesia itu tiap bulan dapat 20 juta tanpa kerja. Memang benar, ya kan? Bapak Ibu saya kira kalau pernah ke Kalimantan Selatan, tahulah siapa raja tambang di sana kan? Ya. Saya kira itu, wah itu sangat besar tuh kuasanya sekali. Ya. Itu terus kemudian macam seperti itu. Kalau kemudian Bapak main di kota Kuala Kencana pertama kali sampai sekarang, itu kan semacam kayak dua dunia yang berbeda kan. Kalau Bapak Ibu main di sana kan. Kalau kita masuk ke kota Kuala Kencana, kayak dunia luar, keluar kayak primitif. Ya. Itu kan riskan kan. Gitu. Itu kan sangat riskan. Kemudian, nah ini karena kompromi andal dipandang menjadi kompromi antara ekonomi dan lingkungan. Ya itu dalam ini kalau menurut saya itu perlu ada yang apa ya? Ada pihak independen yang mereview terkait dengan AMDAL. Ya. Jadi ada pihak independen ya memang konsekuensinya kalau ada pihak independen ya ada konsekuensi biaya yang dikeluarkan. Ya. Tapi nggak semua mungkin AMDAL yang kemudian memiliki dampak yang sangat besar atau kemudian memiliki dampak yang juga jangka panjang, perlu kemudian dilakukan review oleh pihak yang independen. Jadi semacam kayak diaudit. Jadi kan kemudian dari AMDAL itu dilakukan oleh pemerintah kepada pengusahanya ada pihak yang independen. Jadi kayak saya gitu ngaudit perusahaan, mengeluarkan laporan ditujukan pada stakeholdernya. Nah, stakeholdernya kan kemudian pengetahuannya nggak sama kan dengan kemudian perusahaan. Perlu ada pihak yang menyamakan. Ibaratnya kemudian orang menjual mobil, dia kemudian tahu mobilnya kemudian ada yang rusak, tapi dia bilang kan ya Anda lihat sendiri atau bilang oh baik-baik saja kan. Padahal kemudian pembeli mobilnya nggak punya pengetahuan tentang mobil itu, maka kemudian mau nggak mau ya datangkan orang. Ya kalau saya kemudian mau beli mobil itu terkadang yang bilang Pak saya cek di bengkel ya, kalau kemudian cocok tak bayar biaya bengkel dan tak beli. Kalau nggak cocok ya nggak tak beli Pak, tapi biaya bengkel saya yang bayar. Ya kan? Saya kepengen nggak ada asymmetry information. Kalau kemudian ada asymmetry information, maka kemudian saya salah pilih. Ya kan? Akibatnya kemudian ada moral hazard karena kan, oh itu kurang ajar itu. Kemudian kayak gini-gini ya. Itu yang kemudian saya, kalau saya tidak punya kemampuan itu, biasanya saya ke pihak kita. Begitu pula kemudian kalau saya mengaudit, kalau kemudian saya punya kemampuan terkait dengan tambang, terkait dengan lingkungan, bla bla bla, ya saya hire orang yang punya kemampuan itu. Itu terkait dengan uh, AMDAL tadi. Adakah konsep penambang ideal? Ini yang pertama ya kalau saya melihat di lapangan awalnya yang perlu dilakukan pemerintah. Jangan sampai kemudian ada pemanis, ya, tiba-tiba ada kandungan tambang di situ, kemudian masyarakat rame-rame ke situ, pemerintah membiarkan itu. Dan itu banyak terjadi. Tidak hanya kemudian di Bangka Belitung, tetapi juga di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan di Papua. Saya nggak tahu di tempat lain, karena tempat lain saya belum pernah melakukan itu. Ya, jadi apalagi di Papua itu apa? Papua itu malah tambah lebih ngeri mungkin menurut kalau Bapak Ibu pernah ke sana lebih ngeri dari Bangka Belitung atau kemudian di Banjarmasin. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Konsep penambangan ya saat ini ya awalnya tadi saya bilang awalnya kemudian regulasinya ada, antara integritas ada pengawasannya, jangan sampai kemudian kita melakukan pembiaran. Ya, jadi kalau kemudian ini ada kemudian penambang liar atau penambang tanpa izin, likupnya masih kecil, banyak kecil, dibiarin. Tadi ternyata kemudian kandungannya banyak, tidak hanya di situ, tapi melebar. Udah, kita kadang melakukan pembiaran. Itu yang saya kadang bilang ke mahasiswa, kalau kemudian parkir biasanya 2.000, kemudian dia minta 3.000, jangan dikasih. Ya, itu yang terkadang baru pedagang kaki lima sudah banyak, baru digusur. Yang salah ya pemerintahnya.
Ya, itu nggak boleh untuk jualan. Ya pertama kali ada orang jualan satu, jangan melakukan pembiaran. Selama ini kita lebih banyak melakukan pembiaran. Ya, ujung-ujungnya biasanya ya ada upeti lah dari pihak yang melakukan pembiaran itu. Itu bisa kita lihat lah. Kalau ada keramaian itu kan sebenarnya regulasinya kan ada banyak yang dilanggar. Terus kemudian bagaimana membagi konsep penambangan saat ini ke depannya? Ya, kalau saya di lapangan secara teori, tapi kemudian saya prakteknya belum melihat itu. Sebenarnya idealnya kemudian orang yang melakukan penambangan itu kemudian tambangnya habis, perusahaan keluar, masyarakat itu menikmati investasinya itu. Ya, bisa untuk wisata, untuk bla bla bla. Tidak kemudian mereka mengalami eksternalitas negatif. Ya. Tapi mereka mengalami eksternalitas positif. Tetapi itu saya belum melihat. Baik kemudian di Papua, di Banjarmasin maupun di Bangka Belitung, saya belum melihat itu. Ya. Intinya kemudian pemberdayaan itu bagaimana kemudian perusahaan keluar dari situ, masyarakatnya tinggal duduk nyaman. Kemudian terkait dengan ormas, itu malah kalau menurut saya jangan berikan pada orang yang nggak punya pengetahuan. Ya, jangan diberikan pekerjaan pada orang yang nggak punya pengetahuan. Ya. Selain kemudian katanya ada muatan politiknya, kalau menurut saya yang nggak masalah ormas dikasih. Yang penting mereka kemudian sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan ISO-nya, ya kan? Dilakukan pengawasan yang ketat, ya kan? Pengawasnya mempunyai integritas, ya. Tapi ya tadi, kalau di tempat kita itu ada muatan politik atau kemudian ada backingan besar yang kemudian dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya. Anda lihat saja kemudian kalau ngikutin breaking news atau press release di terkait dengan Timah itu, belakangnya ada jenderal. Benar atau tidak, tapi kalau saya kemudian diskusi dengan teman saya dari jaksa, benar katanya. Bahkan anaknya juga ikut. Ya. Itu terlepas dari belakangnya loh ya, karena nilainya besar. Ya. Nilainya besar. Gitu. Kalau negaranya jujur saya karena kemudian kalau nggak pernah kemudian kalau international conference sekalian main-main ke tambang apa, saya belum pernah jujur aja ya. Jadi saya kemudian jujur nggak bisa memberikan pandangan negara mana yang kemudian tambangnya kemudian bagus gitu. Ya. Itu jadi negara mana saya belum tahu, saya jujur nggak bisa jawab karena kalau saya international conference di Beijing atau saya nggak pernah main ke tempat tambang. Ya. Itu ini aku mau bertanya tentang kerugian dirasakan oleh masyarakat yang terdampak akibat kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi hilangnya pekerjaan, kesehatan, air, terus bagaimana cara menghitung kerugian warga yang akibat adanya aktivitas pertambangan, metropolitasi ekonomi apa yang mungkin menentukan kerugian itu. Tadi sebenarnya kemudian sebenarnya di drama di pengadilan itu yang paling susah kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa itu kerugian secara real. Ya kan? Tapi kalau kemudian potensial, nah itu kemudian jadi perdebatan. Terkadang pihak jasa nggak mau. Tapi kalau saya, terkadang saya sentil. Kerugian potensial itu ada cut-off-nya, Pak. Kalau kemudian kerugian potensial nggak ada cut-off-nya, probabilitasnya itu adalah kerugian real. Ya. Jadi kemudian jambangannya kayak tadi cerita maunya saham harganya kemudian turun. Ya kalau kemudian itu kan potensial loss. Kalau kita nggak eksekusi terus, ya memang nggak rugi. Ya. Tapi kan ada cut-off-nya. Masa kemudian dimiliki sampai seumur hidup, sampai diturunkan anak cucunya. Nah, yang itu yang kemudian diregulasi atau kemudian apa ya di aturan atau yang lainnya itu kemudian cut-off-nya itu yang belum ada. Jadi kemudian tambang itu kerugian potensialnya cut-off-nya sampai berapa lama? Karena kalau kemudian saya mengikuti press release dari Kejaksaan sama BPKP, itu kemudian mereka menyatakan bahwa yang diajukan itu kerugian real. Kita lihat nanti di pengadilannya. Dan yang kedua mereka bilang itu kerugian keuangan negara, bukan perekonomian negara. Jadi kalau kemudian saya mengikuti terkait dengan Timah, itu semacam seperti itu. Ya. Kalau kemudian terkait dengan kerugiannya banyak aja. Nah, biasanya kalau kerugian yang di luar ring 1 dan ring 2 itu kadang masyarakat mengabaikan. Ya. Contoh, terkadang mereka itu diberikan pemahaman yang itu hanya sekilas saja.
Contoh kemudian di perusahaan X, saya nggak usah nyebutin ya, itu kemudian mereka mengalihkan limbah, dan limbah itu dilewati oleh ikan-ikannya. Ikannya memang besar-besar, dan masyarakatnya senang. Kemudian saya bilang, itu ikannya besar, yang makan siapa? Oh, masyarakat sini, Pak. Apakah kemudian pegawainya atau direksinya pernah makan ikan itu? Jadi kemudian saya wawancaranya, ya pokoknya sambil kayak di warung aja lah gitu loh. Nggak pernah, Pak. Saya sudah curiga, ya. Itu yang terjadi. Kemudian di Bangka Belitung itu apa istilahnya bekas tambangan-tambangan itu kan dibuat memelihara ikan juga kan sebagian kan. Tapi kemudian yang makan siapa? Apakah dari direksinya PT Timah? Dan ikannya besar-besar. Ya. Ya kemudian jalur selisih ya itu kan ada takutnya kemudian mereka takutnya kejadian di Jepang, ya kan? Yang ikan-ikan kena merkuri atau apa itu. Mereka aja nggak mau makan kok. Tapi kemudian KLH biasanya melihat, oh ya indikatornya ini oke, ini itu yang jadi masalah. Ya kan? Saya nggak sudah nyebutin PT-nya nggak enak saya. Ya kan? Saya waktu kemudian main-main seperti tersebut gitu loh. Iya. Saya kira orang IAGI mungkin tahu kali. Iya. Hmm. Ini kebetulan ada juga yang raise hand, Pak. Apa mungkin Oh ya silakan. dipersilakan untuk bertanya? Monggo Pak Sugeng Wiono bisa eh, bertanya langsung kepada para narasumber. Oke, makasih Mbak Nita. Halo, bisa didengar? Oke. Oke, Bapak Oh, sampun. oke. Makasih Pak. Pak, ini saya nganu Pak, ada kasus misalnya di Kalimantan Utara ya Pak. Di sana kan banyak tambang batu bara. Di sana itu ada tambang legal yang resmi dan tambang yang ilegal atau peti ya kita tadi sebut peti, penambang tanpa izin. Nah, menurut Pak Franky tadi, eh, kalau ada hal-hal yang mengindikasikan terjadi pencemaran air, Pak. Jadi kualitas airnya itu sudah mulai tercemar, ya. Nah, istilahnya sampai cemar sedang lah. Istilahnya sudah tidak memenuhi baku mutu. Nah, kemudian dari data-data yang sementara ini, kita kan bisa belum memastikan ya perusahaan tambang yang legal atau yang ilegal ini yang menjadi penyebab. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Franky yang berhak menggugat kepada penambang atau pada investor itu adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya Pak. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu jarang menggugat hal-hal yang sifatnya perdata seperti ini Pak? Jadi sampai pemerintah kabupaten bahkan mungkin pemerintah provinsi pun jarang sekali mengadakan gugatan terhadap eh, eh, penurunan kualitas air tadi. Yang kedua, apakah ini menjadi eh, peluang bahwa yang tadi bisa menggugat itu kan antara lain jaksa, bisa juga polisi, mungkin juga LSM. Nah, apakah itu diperbolehkan, Pak? Kalau tadi aturannya kan hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, LSM, kemudian jaksa atau polisi. Nah, kemudian yang ketiga, eh, biasanya kan memerlukan kajian akademis tak, untuk membuktikan bahwa eh, penurunan kualitas air ini penyebabnya adalah akibat aktivitas penambangan oleh si investor ini di daerah ini, lokasinya ini. Jadi kan ada kajian akademis. Nah, kajian akademis itu kan membutuhkan dana atau membutuhkan biaya. Apakah itu yang menjadi penyebabnya, Pak? Saya kira itu saja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. Halo. Baik, sekalian untuk Bapak Arnis Syawal untuk memberikan pertanyaan karena untuk yang resen kami batasi untuk Bapak Sugeng dan Saudara Agni Syawal untuk bertanya. Baik, Bapak Agni Syawal, monggo. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Eh, yang Assalamualaikum. pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan eh,
jika di ini kan kalau untuk melihat kasus yang di PT Timah, ini kan ada apa namanya istilahnya kerugian negara yang dilakukan apa namanya di dalam apa namanya kawasan hutan, lalu ada di APL-nya begitu. Kalau di dalam kawasan hutan kan kita ketahui bersama bahwa itu melalui tambang melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau sekarang disebut dengan persetujuan apa namanya penggunaan kawasan hutan. Lalu yang satu lagi adalah persetujuan lingkungan. Nah, untuk di dalam apa namanya di dalam pinjam pakai kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh eh, perusahaan yang mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan. Misalnya mereka harus apa namanya salah satunya adalah eh, menjaga eh, apa namanya mengawasi tata batas, kemudian melakukan apa namanya eh, sosialisasi misalnya apa namanya apa mengawasi atau melindungi daerah yang mereka sudah mendapatkan apa namanya persetujuan apa penggunaan kawasan hutannya. Namun kalau kita lihat di apa namanya kasus Timah ini sendiri bahwa ada sekian apa namanya di kawasan hutan sendiri itu misalnya di hutan lindungnya ada 13.875 hektar, kemudian ada di hutan produksi ini bukaan ya atau galian yang ada di kawasan hutan ada 59 ribu hektar di hutan produksi tetap, kemudian di produksi yang dikonversi ada kurang lebih 77 apa namanya hektar, lalu eh, di Taman Hutan Raya itu ada 1.238, di Taman Nasional 300 kurang lebih 306 hektar. Nah, di sini menjadi suatu kewajiban dari eh, PT Timah untuk menjaga area yang menjadi izin mereka. Namun ini terlihat bahwa ada seolah-olah pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk sehingga penambang-penambang liar masuk di daerah-daerah kawasan apa namanya hutan itu sendiri yang kemudian menjadi kewajiban mereka untuk menjaga. Nah, kemudian yang kedua, apakah kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau di area APL, saya belum melihat kewajiban dari yang mendapatkan persetujuan lingkungan untuk menjaga eh, area mereka yang di APL begitu, ketika dimasuki oleh eh, penambang-penambang liar. Kalau kita lihat di sini, eh, apa namanya, untuk di apa namanya di luar kawasan itu ada 95.000 hektar itu yang kemudian di sana ada bukaan begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, karena Pak Angki terlihat 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 di platform Zoom, monggo Pak Ardi Ya, saya jawab bisa yang mana, Mbak? menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng Wiono dan juga Pak Anies Syawal. Kalau Kalian, tadi Pak. yang pertanyaan Monggo, Pak. pertama itu lebih ke arah Mas Angki, tapi kemudian saya oke lah, saya lebih ke sedikitnya. Sebenarnya kalau menurut saya, tidak hanya kemudian Iya, Pak, pemerintah daerah. ini Pak Angki belum terlihat lagi. Iya. Oh, Ada Pak, ada Mbak, tapi sinyal Oh, hilang-hilang. oh, Ya, G, monggo, agak monggo, Pak. nggak ganti apa-apa, yang device. penting orangnya Ada apa bukan Mas? hilang-hilang. Itu dia. Karena sering healing jadi hilang Mas. Baik, monggo, Pak. Ya, jadi yang pertama saya tambahin sedikit aja. Kalau menurut saya, eh, nggak harus kemudian gugat itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Masyarakat atau LSM boleh gugat itu. Ya kan? Kalau kemudian dari pihak aparat hukum, makanya jaksa atau kepolisian, ya kalau memang eh, kejaksaan ada indikasi, ya itu bisa dilakukan. Saya kira itu ya
Itu yang dilakukan umpamanya indikator kemudian kualitas airnya umpamanya mengalami penurunan. Itu kan kayak yang terjadi saya datang ke suatu tempat X kan. Jadi kemudian dia mengelabui istilahnya, mengelabui dilihat bahwa kualitas lingkungan air supaya nggak menurun. Jadi limbahnya, gitu, limbahnya itu kemudian dilewatkan ikan-ikan dan ikannya besar-besar hasilnya. Tetapi mereka nggak mau makan, yang makan masyarakat. Itu salah satunya mengelabui. Kalau kemudian kita nggak kritis, ya sudah loss nanti, ya kan? Bisa dol nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi tentang masyarakat, kenyataannya susah. Ternyata pintu pertamanya pemerintah itu kalau kemudian ada indikasi bahwa daerah hutan itu daerah mana itu ada gulanya, ya, ada kandungan tambangnya bla bla bla, maka kemudian pemerintah harus tegas. Nggak boleh kemudian peti itu penambang tanpa izin atau penambang liar itu nggak boleh dia, ya. Tetapi sebenarnya itu bisa, gitu. Walaupun yang paling susah menurut saya itu di Papua itu relatif susah dibanding di Bangka Belitung atau di Banjarmasin. Dan kemudian untuk mengembalikan, biasanya kemudian tambang yang setahu saya waktu audit CSR selama 2 bulan itu biasanya mereka kalau mau melakukan penambangan itu nggak secara serentak. Jadi kemudian karena tanah yang humusnya itu diambil dulu, maunya 1 hektar, 1 hektar yang ditambang. Jadi kalau kemudian mau menambang lagi 1 hektar, maka kemudian setelah diuruk tanah humusnya itu, yang tanah yang subur itu dikembalikan lagi. Ya, itu kan tapi penambang yang bukan ilegal kan, legal. Tapi kalau ilegal ya itu nanti banyak ceruk-ceruknya yang diperhatikan itu. Dan itu kemudian relatif banyak. Dan itu mengganggu kalau kemudian ada investor tambang. Karena kemudian jangan-jangan dia setelah mengurus izinnya diberikan kandungan tambangnya menjadi berkurang cukup banyak. Karena itu salah satunya. Kemudian ya mau nggak mau ya mengembalikan modalnya banyak caranya. Mungkin saya kira itu aja. Mungkin itu lebih banyak ke Mas Anggi nanti yang menjawabnya, Mbak. Saya persilakan Mas Baik, Anggi. baik, terima kasih. Eh, baik, sebelum sebelum Pak Angki menjawab, dari tadi ada chat itu kumpul pertanyaan begini Pak. Mungkin adakah referensi atau mungkin jurnal yang bisa diberikan ya, ataupun yang bisa dicontoh dalam bagaimana memvaluasi kerugian gitu. Mungkin secara offline nanti Pak Amin bisa membantu untuk mungkin Pak Anggi dan juga Pak Ardi ya untuk saya punya beberapa referensi atau jurnal yang nanti akan bisa kami tautkan di dalam sosmed Pemda Yagi Jatim mungkin ya nanti bisa di download oleh yang membutuhkan karena mungkin kasus ini sedang happening ya bukan hanya mungkin di Bangka Belitung tapi juga di tempat lain sehingga para penulis yang di tempat lain itu eh, bisa punya referensi yang bagus untuk bisa menulis atau membuat sebuah jurnal gitu. Monggo nanti Pak Amin bisa memfasilitasi untuk ini ya mengkolek apa namanya referensi dalam kasus-kasus ini. Nah, sekarang saya persilakan untuk Pak Angki. Eh, Monggo Pak. Pertanyaannya aja dulu Mbak. Pertanyaannya apa lagi nih? Coba langsung saya tanya. Eh, ya. Singkat aja, nanti tak jawab deh. Coba deh, Mbak. Yang, Tadi mungkin Pak ah, Sugeng Wiono yang Hah? peti itu ya, bagaimana bagaimana apa Mungkin kasus pertambang? Iya, saya baik, ulangi, oke diulangi baik Pak. Pak, monggo Pak. Iya. Ya, jadi Kalau jadi jadi kasusnya itu di Kalimantan Utara Pak. Karena kan banyak penambangan batu bara Pak, baik yang ilegal nggih, maupun yang legal ya. Nah, kemudian dari data-data dari Dinas Lingkungan Hidup itu sungai-sungainya yang diamati setiap setahun 2 kali itu kan terjadi penurunan kualitas air. Istilahnya sudah eh, cemar sedang gitu loh Pak. Jadi istilahnya sudah melebihi ambang batas gitu loh. Nah, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kan jarang sekali melakukan gugatan terhadap investor-investor baik yang ilegal maupun ilegal ini. Nah, ini kenapa nih penyebabnya ini Pak? Nah, kemudian yang kedua tadi, apakah
seperti pihak kejaksaan atau kepolisian itu kalau memang dia mau menegakkan hukum ya memang harusnya eh, ditindaklanjuti dengan kajian-kajian akademis mestinya ya untuk membuktikan bahwa ini betul-betul penyebabnya adalah aktivitas pertambangan gitu. Nah, kajian-kajian akademis itu kan memerlukan biaya, Pak. Kalau bagi Pemda mungkin akan terkendala oleh dana ya toh. Kemudian bagi LSM yang mungkin LSM yang punya sponsor itu bisa melakukan itu. Nah, ini mestinya kan LSM maupun apa mungkin lembaga-lembaga lingkungan hidup yang terkait dengan lingkungan hidup itu kan bisa melakukan gugatan sehingga apa yang kita harapkan untuk aktivitas pertambangan itu tidak menurunkan kualitas air itu bisa tercapai. Nah, ini yang tadi Pak Franky katakan hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat kok kelihatannya kok tidak buka peluang yang lain. Padahal pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu mungkin ada kendala ya, toh. Kendalanya itu bisa teknis atau mungkin yang non teknis itu ya Pak. Saya kira itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, Bapak, saya coba jawab ya. Mudah-mudahan suara saya bagus terdengar. Ini saya perjalanan dari Ya, bagus Pak. Pasuruan ke Surabaya. Nah, memang gini, saya dulu pernah jadi ahli di Mahkamah Konstitusi sebenarnya, Pak, terkait perubahan Undang-Undang Pertambangan 3 2020 ya. Dulu kan 4 2009, 3 2020. Nah, salah satunya saya memang mengajukan mosi kenapa sih sebenarnya eh, izin itu semua di pusat ya. Ya, Buat saya itu tidak masuk akal karena berapa inspektor tambang kita, seberapa cepat kalau ada di Kaltara di Papua, inspektor tambang dari SDM bisa segera. Dan agak riskan karena begini Pak ya, kalau di daerah itu ini kan ngomong distrust ya. Jadi kenapa sih daerah tuh pemerintah pusat itu tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang ya. betul Asumsinya Pak. kan Jadi ada raja bahkan pemerintah daerah itu kalau ditanya kita sudah nganu Pak, bukan kewenangan kami karena ya, yang namanya betul minerba itu sudah semuanya ditarik ke betul pusat. Pak. Nah, Betul ya, Pak, yang jadi dampak apa? Kalau ada kerusakan di daerah, kan yang kena daerah, tapi mereka nggak bisa melakukan apa-apa betul. karena mereka nggak Iya, punya kewenangan. ya, Ya ini kan seperti ini Pak, seperti kita punya anak naik sepeda, masih kecil lah dia Pak ya, terus dia belajar naik sepeda, jatuh Pak. Kan kita nggak bilang, udah kamu gak usah naik sepeda, bahaya. Yang benar kan, ayo hati-hati kalau naik sepeda, pelan-pelan, kalau di perempatan lihat kanan kiri. Ini langsung nggak boleh. Akhirnya apa? Ini distrust ya. Dan kalau ada penyemaran kerusakan emang secepat itu di pemerintah pusat manggil. Nah, ini yang saya ajukan waktu itu bahwa ini pemerintah harusnya dan konstitusi kita harusnya mereka menjamin daerah-daerah punya karakter masing-masing. Nah, kemudian Pak yang kedua ini kan ngomong tentang dokumen AMDAL ya. Saya nggak tahu mamanya dokumen AMDALnya abal-abal pada waktu komisi penilaian AMDAL sekarang kan namanya kan tim uji Pak ya. Tim uji kelayakan ya. Kalau dulu namanya kan KPA, walaupun sekarang perteknya agak susah tuh, peraturan teknisnya. Tapi kemudian mamanya AMDALnya ini mungkin dikerjakan nggak benar, akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemilihan AMDAL nggak benar ya sudah, RKL, RPL-nya, NA-nya dan lain-lain ya dilos-loloskan aja. Itu Pak. Jadi ketiga Pak, pemerintah ini merasa atau pemerintah daerah merasa tugasnya dia itu udah selesai kalau sudah ngasih izin. Padahal yang paling penting adalah ngawasin. betul. Iya, jadi Dan jarang diawasin, Pak. pengawasan kan Pemda tidak dilibatkan toh Pak dalam minerba. Oke, Pak. Nah, memang begitu. Memang konsepnya begitu, Pak. Nah, kalau dulu, Pak ya, sebelum Undang-Undang 320 kan daerah punya ya, Ya, dan provinsi ya. betul Nah, tapi yang provinsi sekarang dulu. Ya, yang sekarang ini ya sama sekali. daerah sama sekali nggak punya. Ya, Harusnya kan ada di dalam hukum ada namanya asas contrarius actus, Pak. Jadi siapa yang memberikan izin, dia yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Ini kacau nih Pak di daerah ini. ya, Ya, selain juga tambang itu kan saya bilang ini kayak negara sendiri kan Pak. betul. Kita masuk tambang aja belum tentu bisa, militer, aparat dan lain-lain atau umpamanya saya sebagai tambang ya, saya mau gampang aja.
Ya pulang-pulang mungkin ya saya disangonin. Ya, ini kan tadi bilang Mas Ardi integritas. Nggak mudah memang itu nggak mudah. Taruhannya juga nyawa, Pak. Jadi bagaimana memperbaikinya? Ya, memperbaikinya itu harusnya dari aturan dulu. Aturan, baru personil. Ya, kalau perlu mungkin inspektor-inspektor yang ada itu diperbanyak. Yang kedua mungkin dia biar dia nggak korup. Ya, salah satunya mungkin gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih baik. Ya, jadi ya, nggak usah jauh-jauh, Pak. Itu terkait dengan proses produksi ya. Kemarin kasusnya Antam itu yang kebobolan itu, pelabelan yang ilegal itu kan berapa ton itu ya. Atau seumpama yang tadi ada yang Mas bilang ada yang bercerita tentang hutan yang di Papua. Saya tahun lalu sempat ngobrol sama masyarakat suku Awi, Mas, sebelum di Gua Ditun. Itu memang luar biasa, ya. Mereka ini kan ada ratusan tahun, bahkan Indonesia merdeka dia yang sudah ada. Terus negara dengan atas nama ininya legitimasinya merusak. Tanpa negara Indonesia pun mereka bisa berdiri kok, mereka bisa makan, ya kan? Ini mereka dengan ininya dengan atas nama negara dan akhirnya juga berselingkuh dengan korporasi. Contoh mamanya kasusnya yang ada di Rempang, kita tahu siapa pemainnya, ya Tommy Winata, perusahaan Iya. kacanya, terus kemudian menyingkirkan masyarakat Rempang, ya kan? Ya ini kan akhirnya kan masalah duit aja kan, yang siapa dekat sama siapa. Jadi buat saya Pak, proses dokumen AMDAL itu memang harus benar-benar bagus. Harus orang-orang yang memang punya kompetensi integritas. Yang kedua pengawasan. Yang ketiga aturannya yang tadi tuh Pak, pengawasan hanya di pusat itu harusnya lebih clear lagi. Menurut Support. Pak Hmm, Franky, hmm, Undang-Undang Minerba sekarang itu apakah kembali ke kelihatan menjadi sentralisasi ya Pak? Yang dulunya ya otonomi tapi menjadi it- sentralisasi. itu statement saya Pak di Mahkamah Konstitusi Pak waktu saya sidang. Ya, jadi dia saya mengistilahkan namanya apa namanya ya? Aku lupakan lagi nih. Desentralisasi itu kan pemusatan nyata itu kan di kabupaten kota. Ya. Terus kamu kok balik lagi mundur, Hmm. ya kan? Jadi nanti saya boleh kok Pak share Pak PowerPoint saya nanti Ya. yang pada waktu saya di Mahkamah Konstitusi itu, atau Bapak bisa cek kok. Nanti yang sidang saya di Mahkamah Konstitusi itu ada kok. Sama yang sering tuh Pak ada pasal 151 tentang menghalang-halangin tuh Pak. Ya. Jadi umpamanya masyarakat di situ nggak nggak apa namanya nggak suka dengan tambang, mereka demo, rusak, ya mungkin ngerusak. Nah itu dianggap menghalang-halangin. Nah ini dan pidana. Ya contoh umpamanya kasus Budi Pego di Banyuwangi. Ya kalau Budi Pego karena waktu itu ada bendera terbalik Pak. Sorry, Budi Pego itu pada waktu demo ada penyusup yang bawa bendera komunis. Atau umpamanya di Indramayu itu ada pada waktu demo ada yang pakai bendera terbalik merah putih. Ya kalau di istilah hukum namanya anti SLAP Pak. Strategic Lawsuit Against Public Participation. Padahal Pak, di undang-undang kita 66 UPPLH, setiap orang yang memperjuangkan lingkungannya tidak dapat dibuat secara perdata ya dan itu secara pidana ya. Tapi faktanya banyak ya aktivis-aktivis masyarakat-masyarakat yang ditangkap. Contoh mamanya di Kalimantan ada Kinipan zaman itu Pak ya. Kinipan ya yang tahun lalu itu ya kepala desanya. Jadi ya begini Pak modelnya kita Pak. Ini di di luar nganu ya, Hmm. positif dan negatifnya kan sejarahnya itu dulu kan IUP itu dikeluarkan oleh bupati ya, yang Iya. pertama Hmm. kali, kemudian dicabut karena terjadi jual beli IUP itu, kemudian Hmm. diserahkan ke gubernur ya, Iya, nggih. kemudian dari Undang-undang. gubernur ditarik semuanya ke pusat. Itu Nggih. ada di tugas kepemerintahan daerah itu dua bidang yang dicabut dan di tangan pemerintah pusat itu antara lain pertambangan sama kehutanan, Pak. Hmm. 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 Ini Iya. yang jadi pertanyaan kita ini, kok kita itu mundur atau maju ini gitu. Jadi Iya. pemerintah daerah nggak punya kewenangan apa-apa ini di dalam dua bidang itu, Pak. Iya. Jadi kan dulu kita punya 1167 Pak. Ya, 1167 ya. terus 4 2009 terus gara-gara undang-undang Pemda Pak Hmm. kabupaten kota nggak punya kewenangan akhirnya ke provinsi. Hmm. Provinsi akhirnya ke pusat.
Iya. Ya, jadi ini kemunduran ya. Kenapa sih nggak percayakan sama daerah? Ini kan akhirnya kan daerah nggak dapat Iya. apa-apa. Kalau Daerah rusak cuma mereka yang nerima nanggung. nerima kerusakan lingkungan aja. Iya. Saya nggak tahu logika yang dibangun, Pak. Dengan hanya karena ada katanya kerja kecil loh. Sekarang gini, Pak. Dia ibaratnya sakit kepala, obatnya sakit perut. Kalau memang benar ada raja kecil, serahkan sama proses penegakan hukum, bukan Iya. perizinannya. Iya. Kamu orang sakit kepala, kasih obatnya sakit perut. Treatmentnya kan beda. Jadi itu sih Pak yang bayangan saya ya, bahwa ada yang nggak beres sebenarnya. Padahal pemain-pemain tambang tuh orang-orang Jakarta semua Kak, Pak. Betul, Pak. Ya, ya Ini Pak. ini Kalau ke orang militer, orang politik itu aja. Ya, ini yang istilahnya ke depan ini memang ya harus dibenahi, Pak, ya. Istilahnya kan ini sudah sudah lama sih ini kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ini. ya Pak. Dan Mm-mm. dengan berubah-ubahnya peraturan kan dampaknya masih tetap kita rasakan. Nggih, Bapak, nggih. Oke, Nita. Oh, baik. Baik, karena waktu yang terbatas, jadi ada beberapa komen. Yang pertama, ingin meminta materi. Jadi eh, mungkin mungkin kami jembatani dengan bisa melihat atau memfollow dari sosmed Pengda IAGI Jatim ataupun Kagama Jatim. Nanti secara offline kami akan mengcollecting materi dari para narasumber malam hari ini. Lalu setelah itu akan kami tautkan di sosial media sehingga para partisipan nanti bisa mengunduhnya secara mandiri, karena kebetulan ada beberapa materi yang belum terkumpul ke kami, dan juga tadi kami juga akan mengcollecting ini ya, apa, sumber-sumber yang bisa diacu, jadi referensi yang bisa diacu untuk kemudian nanti para partisipan bisa menulis ataupun melakukan penelitian terkait materi webinar pada malam hari ini. Apa betul begitu Pak Amin ya? Ya, Sepertinya. Ya, baik. Jadi mungkin eh, bisa mengisi mengisi absensi atau bisa memfollow sosial media dari Pengda IAGI Jatim di Instagram ya mungkin, atau nanti di Kagama Jatim. Mungkin nanti kami akan tautkan juga link materinya di sosial media dari Kagama Jatim di Instagram. Baik, karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 21.30, kami akan mengakhiri webinar pada malam hari ini. Tetapi insya Allah kami berjanji dari Pengda IAGI Jatim dan juga Kagama Jatim, bekerja sama dengan Kagama Jatim, akan menyelenggarakan webinar yang eh, happening ataupun apa ya, lanjutan dari webinar hari ini, karena sepertinya pertanyaan tadi sebetulnya masih banyak Pak, tetapi karena waktunya yang sudah terbatas ini, jadi mungkin nanti kita akan mencoba untuk meng-create kembali atau webinar lanjutan ataupun langsung ke studi kasusnya ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi monggo ditunggu saja undangan webinar selanjutnya dari Pengda IAGI Jatim dan juga Kagama Jatim. Baik, untuk itu saya akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga atraktif sekali untuk tanya jawab. Dan kami ingin eh, agar nanti webinar-webinar selanjutnya bisa mengikuti kembali. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan semoga sehat selalu. Saya kembalikan kepada panitia. Monggo, Mas Dihin. oke, begitu ya. Terima kasih semuanya, Pak. Pak Arif, Pak Arif Dalam, Apandi. Ye, Siap. Ya, sertifikat wisata. bisa, monggo, Masih. dengan senang hati. Ini keren ini diskusinya. Wah, top. Harus dilanjut. Matur nuwun Pak Arif. Terima kasih semuanya, Pak Frank, Pak Angki, Pak Adi. Sama-sama, Pak Amin. Siap. Siap.
Makasih Pak Franky, Pak Adi, Oke. Pak Ya, Amin, sama-sama Bapak. Semoga memberikan manfaat. Bu Nita. Izin, izin live. Oke, Saya juga izin monggo. live ya. Ya, game turun. Oh, matur nuwun, sehat selalu semuanya. Ya, dihin.